Jadi saya tahu betul pribadi beliau itu adalah orang yang punya visi dan misi keumatan ke depan, serta jelas but not least itu beliau seorang dermawan. Pak Masrur ini tanpa mikir ya, saya bilang itu kalau bantu orang itu tanpa mikir kadang-kadang itu. Kalau membicarakan masalah Haji Masrur itu yang terkenal adalah kedermawanannya. Berinfak, bersedekah, apalagi ditunjang kondisi ekonomi hasil kerja keras, pasti tidak kelewat merepotkan. Contoh sudah dilakukan pengusaha pariwisata Bali yang juga seorang ulama, Kiai Haji Masrur Makmur SS MPDI. Kiai Masrur Makmur dikenal murah hati di banyak kalangan. Pemilik 40 cabang usaha bisnis money changer di Bali ini tak segan-segan merogoh kocek dalam-dalam saat mengetahui ada sahabatnya yang memerlukan pertolongan. Dan jangan salah menduga, sifat Kiai Masrur Makmur yang peduli ini sudah lama dikenal para sahabatnya. Jadi bukan karena saat ini Kiai Masrur Makmur sedang menjadi caleg DPR RI Dapil Bali. Kita simak sepotong cerita seorang ulama, Ustadz Haji Hasan Basri. Bapak Masrur Makmur, saya mengenal beliau itu sudah lama sebelum beliau jadi miliarder. Masih jadi jutawan lah. Jadi saya tahu betul pribadi beliau itu adalah orang yang punya visi dan misi keumatan ke depan, serta jelas but not least itu beliau seorang dermawan yang mudah membantu kesulitan teman-teman. Bahkan saya pribadi juga sering kesulitan, walaupun tidak saya sampaikan dan beliau tahu, beliau tentu akan menyelesaikan persoalan saya dalam sisi finansial terutama. Itu sosok Bapak Masrur Makmur yang saya tahu. Artinya secara pribadi saya dekat dengan beliau dan kita sudah saling satu sama lain saling mengerti, dan beliau adalah orang yang baik, punya perhatian terhadap agama, bahkan sudah tampil menjadi khatib di beberapa masjid. Perempuan tokoh Islam Bali, Insinyur Haja Takwalin, mengaku Kiai Masrur Makmur selalu bikin orang tertegun dengan sifat kedermawanannya. Jadi ini Pak Masrur ini tanpa mikir ya, saya bilang itu kalau bantu orang itu tanpa mikir kadang-kadang itu. Saya juga, aduh ini terkesan banget tuh. Karena ya dia sudah bebas pada dirinya ya, dia entrepreneur yang kuat itu. Jadi tekadnya itu keras. Tokoh Nahdlatul Ulama NU Bali Haji Sayyid Abdullah pun memastikan sifat kedermawanan Kiai Haji Masrur Makmur. Pak Haji Masrur kan kami sudah kenal lama, jadi walaupun tidak terlalu akrab tapi sudah sering kerjasama. Kalau membicarakan masalah Haji Masrur itu yang terkenal adalah kedermawanannya. Dia suka memberi infak, sedekah, nyumbang sana nyumbang sini. Dan yang paling terakhir adalah ketika kami membebaskan lahan untuk dia tilawati, salah satu metode pembelajaran Al-Quran yang ada di Bali ini. Dengan harga 2 miliar sekian, beliau nalangi sebesar 1,1 miliar. Yang menarik adalah ucapan Haja Takwalin. Mantan ketua pimpinan wilayah Aisyah Bali ini mengingatkan, kalau mau tahu sifat asli seseorang, perlu waktu intens dalam berinteraksi. S2-nya saya bersama beliau itu luar biasa sekali. Pernah berangkat bersama, kemudian ininya pernah ngobrol, kemudian dalam perjalanan, karena sini kan saya harus ke Jombang kalau misalnya kuliah-kuliah tertentu, jadi tahu persis sifat-sifatnya itu. Katanya kalau melihat orang itu sifat itu di perjalanan, di perjalanan itu bisa menilai orang bahwa orang itu memang benar-benar baik apa enggak kan gitu. Nah ini yang ada di guna saya, luar biasa. Tak heran sosok Kiai Haji Masrur Makmur pun dikenal luas di berbagai kalangan. Dia punya banyak teman, bahkan sahabat. Dan bagi Kiai Masrur Makmur, punya banyak teman, punya banyak sahabat, itu tentu ada resepnya.
Menurut Kiai Haji Masrur Makmur, ini juga berkaitan dengan integritas kejujuran seseorang. Orang jujur biasanya banyak temannya. Kita simak penuturan Kiai Haji Masrur Makmur berikut ini. Apa kata Rasulullah? As-sidqu matlubun. Kejujuran itu sangat diharapkan. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan mendatangkan banyak sahabat. Sebaliknya, kebohongan akan menjauhkan kita dari pertemanan dan akan menjatuhkan martabat kita dimanapun kita berada. Artinya bahwa integritas atau kejujuran itu tidak didapatkan dalam waktu yang cepat. Integritas itu dididik, dilakukan, bersahabat dengan orang-orang yang memang mengajarkan kita pada lingkup kebenaran. Padahal sesungguhnya kemanusiaan kita itu tergantung kepada kejujuran. Ku percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Ya harapannya menang lah. Harapannya dia bisa mewakili kita lah. Itu tentu peperjuangan kita, insya Allah sekarang saja yang tidak menjabat apa-apa, dia itu banyak berbuat untuk umat. Apalagi kalau dia sudah menjabat dan punya, misalnya punya jaringan-jaringan yang lebih bisa istilahnya banyak, bisa ada jalan untuk mensejahterakan umat ini, apalagi seperti itu gitu loh. Terutama sama duafa, sama anak yatim, luar biasa perhatiannya. Jadi pernah saya ngomong itu, saya punya data anak yatim, oke, anak yatim itu misalnya jangan dikaitkan dengan lain-lain ya, maksudnya saya pencalekan dan lain-lain. Kalau masalah anak yatim itu memang tugas saya kan gitu, seperti itu. Sudah langsung diminta data-data anak yatim yang kemarin kita santuni karena ada COVID ini. Ada COVID yang kebetulan belum tersantuni oleh pemerintah. Jadi ada 125 yang saya tuh, kalau misalnya ini bayi organisasi saya kan bayi data kan bayi data itu langsung minta, oke, nanti saya akan berpartisipasi untuk ngopeni anak-anak ini gitu, seperti itu. Jadi itu beliau mempunyai hajat, yaitu ingin maju ke caleg DPR RI, dan kami semua insya Allah mendukung sepenuhnya. Beliau punya jabatan, insya Allah jangkauannya untuk melakukan sesuatu akan lebih luas lagi. Jangan lupa subscribe,